Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Hadis Bulughul Maram. Sudah masuk di Kitabul Jami Babul Adab, menjelaskan tentang adab. Sekarang hadis 1467. Hadis yang kemarin kita menjelaskan tentang hak-hak, ya. Hak-hak di dalam bermuamalah ada 5 hak. Riwayat lain mengatakan 6 hak dan ada yang mengatakan 7. Jadi digabungkan ya sekitar 7 itu. Kemarin yang 5 itu apa? Biar ingat. Mengucapkan atau menjawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan. Yang ketiga, menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang bersin, kemudian menghantarkan jenazah. Itu yang 5. Kalau 6 ditambah dengan apabila meminta nasihat, kita nasihati. Kemudian yang ke-7-nya, apabila ada orang yang terdolimi, kita membantu menyelamatkan orang yang terdolimi. Kita masuk ke hadis berikutnya 1467. Nanti saya akan membacakan 2 atau 3 hadis. Setelah itu ada tanya jawab. Hadis 1467. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah merdeka padanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih atas dari kamu. Jadi satu potong dulu itu saya jelaskan. Rasulullah itu menjelaskan, ini kan dalam bab adab ya. Di dalam kitab bermuamalah, ibu, yang baik itu adalah kita itu harus selalu merunduk, melihat kepada asfala minkum, yang lebih rendah dari kalian. Kalau masalah muamalah, masalah dunia itu jangan terlalu tinggi. Jadi jangan selalu melihat orang yang lebih atas dari kita. Yang dimaksud asfala minkum, yang lebih rendah daripada kita, ini maksudnya adalah irsyadun lil ibad ila ma yaskuru bihi ni'mah. Ini sebagai petunjuk bagi hamba bahwa setiap hamba itu harus selalu bersyukur. Ya, harus selalu bersyukur atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi nikmat apapun yang datang kepada kita harus kita syukur. Sehingga kita harus selalu melihatnya kepada yang lebih rendah. Misalkan wal muradu biman huwa asfala min nadir fid dunya fayandur ilal muqtali bil asqam wa yantaqilu minhu ila ma fadala bi alayhi min al afiyah allati hiya aslu kulli in'am. Contoh, ini contoh yang pertama. Kita itu harus melihat dalam perkara dunia ini ke bawah. Kalau kita lihat ada orang yang sakit, cobalah kita jenguk orang yang sakit. Kan kemarin ada orang menjenguk orang sakit tuh. Kalau ada orang sakit, kemudian harus kita lihat dalam pengertian, ya kita perhatikan kenapa ternyata sehat itu adalah nikmat.
Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ngaji, berarti saya sehat. Karena ada orang yang sakit gitu. Jadi harus selalu melihat. Mungkin kita juga sakit Bu ya. Kalau kita sama-sama sakit pergi ke rumah sakit, nanti kan jejer. Ngapunten ibu sakit napa nggih? Dia kan cerita, saya sakit ini Bu. Kita dalam hati, alhamdulillah. Saya masih ringan. Ternyata ada orang lain yang sakitnya lebih berat. Jadi kita harus selalu begitu. Nah, itu memperhatikan dari segi sakit dan sehat. Misalkan lagi yang kedua, wayan duru ila man fi khalqihi naqsun min amyin aw summin aw bukmin wayan taqilu ila ma huwa fihi minas salamah. Kita juga harus melihat kepada, mohon maaf, jika ada orang yang diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan, misalkan min amyin, mohon maaf dia itu buta, alhamdulillah saya bisa melihat. Ada orang lain yang tidak bisa melihat, gitu. Jadi harus selalu melihat yang lebih rendah daripada kita dalam hal penciptaan. Al-summin, atau mungkin kita, sumin itu maksudnya tuli, pendengaran kita kurang ya. Kan ada juga saudara kita yang istilahnya tunarungu, dia pendengarannya kan berkurang. Gitu. Jadi kalau dipanggil dia diam saja. Ketika dipanggil diam saja, kita harusnya paham dia itu emang nggak bisa noleh karena tidak terdengar. Jadi jangan suudon, kok ibu itu kalau dipanggil diam saja ya. Ternyata ibu tidak tahu beliau ini, mohon maaf, telinganya baru sedang sakit. Jadi maka disitulah tadi harus selalu melihat yang lebih rendah. Bukmun itu yang tidak bisa bicara, tunawicara ya. Dia tidak bisa berbicara atau bisu. Itu yang disebut dengan istilah kelompok-kelompok difabel. Maka kita juga harus tadi merasakan nikmat yang banyak. Ya banyak lainnya. Mungkin istilah tuna itu tadi ini tunanetra, tunarungu, tunawicara. Ada lagi tuna daksa, ada tuna wisma, ada tuna ikan tuna itu digoreng dadakan 500-an. Jadi apa namanya? Selalu harus melihat ke bawah ya. Dalam pengertian tadi selalu bersyukur. Jadi kita enggak meninggi. Kemudian di sini kita supaya melihat yang lebih rendah itu adalah wayan duru ila manibtala bil faqri au daini. Kita juga harus melihat kepada orang yang diuji dengan kefakiran atau kemiskinan, yang diuji dengan hutang, dain, dengan hutang. Jadi ketika kita tidak punya hutang, melihat Masya Allah ada tetangga yang dililit hutang, kita alhamdulillah tidak punya hutang, maka selalu bersyukur alhamdulillah. Ibu kalau melihat berita sebetulnya mengerikan ya. Jadi tingkat kemiskinan kita, negara kita itu kan sangat rendah. Lalu pengangguran banyak karena kemarin banyak terjadi PHK yang besar gitu. Tapi kan kita tidak terlalu merasakan. Berarti kalau begitu kita tidak terlalu merasakan itu, oh berarti alhamdulillah kita ini termasuk kategori cukup. Tapi kalau aslinya melihat itu, ada orang-orang yang betul-betul dia kesulitan, sehingga hidupnya harus tadi ya, gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang, gali lubang. Jadi yang seperti itu ada banyak secara umum ya di Indonesia. Nah, saya kok nggak merasa apa-apa, kok ada PHK, ada apa? Oh, berarti alhamdulillah. Kita ini tidak termasuk kategori yang begitu, yang terdampak. Tapi kita juga merasakan ada loh yang seperti itu. Maka kita juga bersyukur. Dan banyak hal yang lain yang laginya yang dimaksud bahwa falyandur ilaman wa asfala minkum itu selalu melihat kepada yang lebih rendah dalam perkara-perkara dunia ini.
Wala yanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi itu maknanya bukan berarti kita ini tidak boleh punya keinginan. Kita harus punya keinginan. Orang hidup itu harus punya nafsu. Nafsu dalam pengertian keinginan. Masa orang nggak ada keinginan sama sekali? Mohon maaf, umpamanya seorang suami istri, masa si suami nggak mikir, nggak ada keinginan kerja, nggak di apa gitu. Harusnya ada keinginan. Orang, mohon maaf ya, umpamanya belum nikah, masa dia tidak memikirkan untuk kepengen berumah tangga? Kan tentu ada keinginan. Harus itu. Melihat orang sudah nikah, kepengen nikah, kalau itu harus. Orang berumah tangga mungkin mikir, masa nggak punya rumah, masa nggak punya isinya, masa nggak punya ini. Tapi tujuannya adalah positif. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini, wala tanduru ilaman wa fokokum, jangan melihat yang lebih atas itu yang dimaksudlah cuman iri hati saja. Tidak mengukur dengan batas kemampuan kondisi kita. Mohon maaf, umpamanya jika ada pasangan suami istri, yang si suami itu mungkin sudah terukur gajinya, sudah kelihatan per bulan itu sesuai dengan UMR. UMR kita kan 2,5 ya. Jadi standar UMR di kota Yogyakarta atau DIY kan 2,2 atau 2,5. Si suami itu 2,5. Tuntutan si istri atau tuntutan keluarga jangan terlalu tinggi. Tapi Pak, kayaknya itu juga tetangga sebelah beli ini, bukan berarti tidak boleh, tetapi karena kalau berpikirannya terlalu tinggi, terbebani, lalu kemudian lupa apa yang sudah diberikan Allah itu menjadi tidak disyukuri. Allah, nikmat Allah itu selalu tidak ada. Namun cuman punya motor satu, punya mobil, lupa kalau motor terusnya disyukuri karena berpikir belum punya mobil dan seterusnya. Kalau yang sudah punya motor pun bersyukur walaupun belum punya mobil, alhamdulillah. Kenapa? Karena orang lain cuma punya sepeda. Jadi itu yang dimaksud ke bawah. Kenapa Nabi mengingatkan itu? Karena fahuwa ajaru, yang demikian itu lebih pas, lebih layak. Memang harusnya begitu dalam menghadapi dunia. Karena orang selalu meninggi, pertama nggak pernah bersyukur, lalu yang kedua malah selalu panas gitu. Jadi tetangga beli kulkas, kita kepanasan. Kita beli kulkas sudah dingin, terpanas karena yang lain sudah diapa. Jadi yang panas itu hatinya. Bahwa ajdaru, yang itu sungguhnya lebih layak, lebih pantas untuk kita lakukan, sikapi dunia gitu ya. Jadi karena mikirin tetangga yang beli-beli terus, kita yang sakit, tetangga yang kaya, kita yang mati. Karena mikirin tetangga, dia punya ada terjadi alaikum, kalian tidak boleh anggap ringan, anggap enteng yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis tipis, insyaallah 1168. Wa ana radhiyallahu anhu dari Nawas bin San, ini pernah bertanya kepada Rasulullah namanya kepada dua hal. Itu apa? Juga mengatakan kita buat baik, hati-hati jangan sampai melakukan dosa. Lalu sebenarnya dosa apa? Baik itu anak kita bau, itu bau. Takatin, nak dulu, guilty. Ayo segera sholat dosa. Anak cucu kan
Nanti dosa itu mempertanyakan lebih dalam, lebih mendetail. Itu yang istilah disebut itu radikal. Jadi berpikir radikal. Jadi radikal itu berpikirnya dalam sekali. Dan anak-anak kita itu sudah berpikir radikal. Harus beribadah kepada Allah, sholat, menyembah Allah. Allah itu Ibu. Konsep guru kan bingung harus menjelaskan itu Allah. Kalau kamu nggak sholat nanti disiksa. Ditanya, siksa itu apa? Ya tidaklah bertanya itu. Dan dengan berbicara bahasa filsafat. Ya, jadi belajar filsafat. Kita juga mengartikan filsafat itu terlalu negatif ya. Jadi apa-apa negatif. Padahal belum tahu maknanya tapi sudah mencap negatif. Jadi tahu itu apa maknanya, isinya seperti apa, baru kan kita bisa memilah mana yang buruk, mana yang baik. Tapi tidak mengeneralisir. Setiap belajar ilmu tertentu itu dianggap negatif. Yaitu contoh belajar filsafat itu belajar ilmu lebih mendalam, lebih detail. Maknanya radikal. Radikal itu tidak makna negatif juga. Radikal itu artinya mendalam. Oh, radikal itu mendalam toh, berarti positif gitu. Cuman kan informasi-informasi itu kadang kita tidak utuh, tidak lengkap. Nah, pertanyaan ini mungkin Ibu bisa jawab apa maksud baik dan maksud dosa. Apa itu dosa, apa itu baik. Nah, pertanyaan itu muncul di benak sahabat Nawas. Maka Nawas bertanya kepada Nabi, yang dimaksud al-birru, kebaikan itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, faqala. Sekarang definisi biru dulu, kebaikan. Al-birru itu adalah al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baiknya budi pekerti. Itulah kebaikan. Jadi kalau budi pekerti kita baik, nah itulah namanya kebaikan. Di sini dijelaskan di dalam syarahnya, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, qala ulama berkata al-birru yakunu bimana asilah. Al-birru itu bisa maknanya silah. Silah itu silaturahim. Jadi kita itu harus bersilaturahim. Kalau bersilaturahim berarti itu artinya kebaikan. Kita sudah melakukan kebaikan. Al-birru bimakna al-lataf. Lataf itu artinya lembut. Jadi kita itu harus lembut, ya. Lembut itu ya perkataannya, lembut itu ya sikapnya. Perkataannya lembut, tapi sikapnya enggak lembut juga tidak baik. Jadi bukan intonasi, tetapi isinya. Nah, misalkan mohon maaf ya, kalau kita di Jawa kan bahasa itu ada tingkatan-tingkatan nih. Paling tinggi apa Bu? Kromo Inggil, terus Kromo Majo, terus Ngoko. Ya, Kromo Inggil, Kromo Majo, terus Ngoko. Nah, itu bahasa saja. Walaupun bahasanya yang tertinggi, tapi juga harus dilihat apa itu maknanya. Perkataan pakai bahasa yang lembut disajikan dengan lembut, tapi maknanya negatif yang menjadi tidak baik. Mohon maaf, ini contoh saja Bu ya. Guguk itu ngokok ya. Yang ngokok mohon maaf, asu ya. Asu. Yang paling tinggi apa? Inggilnya segawan dong gitu. Lalu ada orang punya monggo diunjuk segawan. Walaupun bahasanya pakai yang halus dengan pakai ibu jari monggo segawan. Tapi kan tetap buruk, tetap negatif. Berarti makna ini juga menjadi penting ya. Bagaimana bukan hanya saja intonasi yang lembut, juga sikap yang lembut, tapi juga maknanya. Kita harus memperhatikan maknanya. Kecuali ya memang orang yang belum paham. Sehingga kalau dalam bahasa mungkin daerah,
Orang tidak berani bicara itu pakai bahasa Jawa karena takut keliru begitu. Akhirnya pakai yang umum saja, nanti nggak keliru, kurang pas, harusnya pasnya seperti apa gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini albirru husnul khuluq. Kemudian yang dimaksud albirru juga adalah husnus suhbah. Husnus suhbah itu baiknya persahabatan. Ya. Kemarin juga ada tentang persahabatan. Jadi ibu-ibu, kita ini harus tadi merekatkan persahabatan. Ya. Jadi persahabatan yang hakiki sesungguhnya sahabat itu adalah yang saling mengingatkan. Jadi jangan menutupi, saling mengingatkan. Kalau ada salah, alhamdulillah kita diingatkan. Tidak menutupi ada kesalahan tapi tidak disampaikan. Walaupun nanti problem di masyarakat dalam muamalah, cara menyampaikan ini pula yang kemudian problem. Bagaimana cara menyampaikannya? Kalau menyampaikan begini, dia takut tersinggung. Kalau tersinggung malah jadi putus persahabatan. Akhirnya milih, daripada putus persahabatan dengan saya diam saja lah. Gitu. Padahal tahu umpamanya ada sesuatu yang buruk. Gitu. Atau juga bisa jadi orang menyampaikan sesuatu, niat saya benar, saya tuh ingin mengingatkan. Tapi ternyata diterimanya salah paham. Mungkin dianggap intonasinya terlalu tinggi, dianggap apa, akhirnya menjadi ya itu putus hubungan. Artinya ya tidak nyaman. Memang begitulah problematika di dalam bermuamalat itu ya. Jadi tidak mudah gitu. Tidak mudah, istilah anak sekarang itu butuh chemistry. Chemistry-nya. Ibu dengan suami saja kan ya butuh chemistry ya. Jadi, ada kesepahaman. Kadang sudah nikah bertahun-tahun pun ya terkadang ada saja yang miskomunikasi antara suami dan istri. Anak dengan orang tua, belum lagi dengan menantu, banyak sekali. Nanti tinggal di mana dengan tetangga, ada kelompok, ada komunitas, tinggal lagi. Nah, itu semuanya memang harus dijalani. Karena kita tidak mungkin, kita ini namanya makhluk sosial, maksudnya kan harus selalu ketemu. Kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana harus selalu belajar di dalam bermuamalat ini dengan ragam apapun ya, perbedaan ragam apapun. Nah, itulah makna albir. Kemudian albiru juga maknanya at-ta'ah, jadi ketaatan. Jadi yang disebut biru itu adalah ketaatan. Wa qala al-Qadi Iyad, Imam Qadi Iyad mengatakan husnul khuluq mukhalaqatun nas bil jamil. Jadi yang dimaksud baik itu adalah ya perangai yang baik adalah apabila bergaul atau bermuamalah dengan manusia secara jamil itu yang baik. Istilahnya baik. Yang kedua, apa itu dosa? Dosa itu menurut hadis dua. Jadi kalau apakah perbuatan yang kita lakukan ini dosa atau salah atau tidak? Ada dua. Pertama, sesuatu yang dikatakan atau yang itu ada mahaka fi sodri, mahaka fi sesuatu yang namanya ada dalam itu ya itu namanya dengan dikatakan melakukan sesuatu dari atau jiwa kita ini terganggu. Ini memang salah. Ya, contoh ibu dicek orang tetanggaan, muncul oleh tetangga laki, oleh tetangga, mungkin keperluannya itu hujan bu ya,
tetap yakin dada itu nggak enak, nggak nyaman. Kalau memang itu ini hanya sudah tidak meninggal, mohon maaf. Jadi boleh oleh laki-laki ini tidak nyaman. Paham? Oh, selaku tidak apa. Yang selalu salah. Bahasa itu dosa. Itu ukuran. Jadi pada ini pada saja kepada dirinya. Itu enggak nyaman. Dan ciri yang sesuatu dikatakan dosa atau buruk itu adalah menurut hadis wa karihta ayatalli alaihin nasu wa karihta, engkau merasa tidak suka. Karihta itu makruh, tidak suka jika apa yang kamu lakukan ini dilihat oleh manusia. Karihta pakai tak, karoha pakai tak, karihta. Jadi wa karihta ayatalli alaihin nasu, hatimu itu atau dirimu tidak merasa nyaman, tidak suka kalau perbuatan itu terlihat oleh manusia. Mohon maaf Bu ya, umumnya orang selingkuh itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Tidak suka atau kalau ketahuan oleh orang lain, mesti sembunyi-sembunyi. Oh berarti itu tuh dosa. Jelas ukurannya itu dosa. Karena kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, jangan-jangan dilihat orang ya. Jangan-jangan ketahuan, oh berarti paham. Itulah yang disebut dengan dosa. Tidak pantas kamu selingkuh. Walaupun pasanganmu tidak tahu. Jadi adalah ya rasa yang berbeda. Jadi sesungguhnya ukuran-ukuran hati itu mampu untuk memutuskan ini baik apa enggak sih. Karena kalau itu perkara baik, kenapa harus malu? Wong sholat ke masjid perkara baik kok harus malu? Enggak perlu malu. Tapi biasanya kalau malu sembunyi-sembunyi berarti perkara itu buruk. Itu mesti ada buruknya karena wakarihta. Engkau merasa tidak suka risi ayat toli'a alaihinas kalau orang-orang itu mengetahui perbuatannya. Kalau perbuatan kita baik, tidak perlu risi, nggak perlu malu. Contoh, tapi saya tidak ingin mengatakan ini dosa Bu, tapi ini contoh saja. Karena ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda. Tapi saya tidak mengatakan yang melakukan ini berdosa, tidak. Saya punya perasaan dari dulu ya, punya perasaan. Kalau mau makan di warung angkringan itu kok saya nggak nyaman gitu. Dari sejak dulu lulus PUTM, pesantren, sini belum punya istri. Kalau mau makan nih saya di lapangan karena kan banyak kuliner ya. Saya tuh nggak berani makan di situ. Kenapa? Karena perasaan saya, wah nanti kalau ada santri, lu Pak Ustadz ngangkring gitu. Kok rasanya itu takut gitu ya. Lu gimana Bu? Jadi bahasa lainnya gitu. Tapi ini tidak dosa ya, ngangkring itu nggak boleh. Tapi kan cuma rasa gitu loh. Jadi lu Pak Ustadz kok ngangkring, kok rasanya itu kurang nyaman. Tetapi tidak berdosa, orang makan di angkring itu boleh, halal boleh, tidak berdosa. Tapi kan orang lain juga yang mungkin juga tidak begitu juga, tapi mungkin juga ada yang begitu juga gitu. Nah akhirnya kan sesungguhnya hati itu merasa tidak nyaman, itu contoh. Apalagi kalau benar-benar perbuatan itu perbuatan yang melanggar syariat, mesti hati itu nggak suka. Hati itu tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Bahasa lainnya tadi, dada kita itu merasa apa yang nggak enak, nggak nyaman. Oh berarti kalau begitu apa yang saya lakukan ini salah. Apa yang sekarang keliru. Karena hati kita sudah bisa memahaminya. Jadi wal ismu kata Nabi, ismu itu mahakka fi sadrika wa karihta ayatali'a alaihin nas. Baik. Yang berikutnya. Di sini dijelaskan di dalam syarah hadis, wa minan nasi law fa'altahu falam yashrah bihi sadran wala haslatu ma'ninatan bi fi'li khaufin qawnihi danban.
Jadi jika ada seorang manusia yang dia melakukan satu perbuatan kemudian falam yasra bihi sadrun, dadanya itu tidak merasa lapang, dadanya merasa sempit gitu, rasa sempit, wala haslat tumaninatan, dan tidak ada rasa tumanina, jadi kemerungsung, ya kemerungsung. Coba lihat orang yang istilah Muhammad tadi selingkuh ya, ajak janjian, kita makan di warung makan yuk dengan si selingkuhannya. Nanti sungguh pun makan, wajahnya itu nggak tenang, mesti lurak-lirik, jangan ada yang lewat ya, jangan ada yang lewat ya. Tapi kalau kita makan dengan anak, dengan suami, nyantai saja orang lain lewat. Tapi bukan dengan pasangannya, mesti jangan ada yang lewat. Pak Ustadz lewat, aduh, makin resah hati itu. Nah, jadi begitu dosa itu. Jadi falam yaslah sodron, dan menjadi tidak lapang, wala haslat tumakninatan, tidak ada tumanina. Jadi tergesa-gesa. Kenapa? Khaufan dan dia merasa takut akan dosa. Itu masih bagus itu. Kalau ada orang yang masih ada perasaan takut dosa, bagus daripada orang yang sama sekali tidak merasa dosa. Itu yang disebut dengan hadis Nabi dalam hadis yang itu, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi malu itu penting. Penting malu itu karena bagian dari iman. Ukurannya minimal kan malu. Tapi kalau orang sudah tidak ada rasa malu, ya sudah. Pas nak masik tak, kata Nabi, sudah sakarapmu kan gitu. Ya, masik tak sekehendakmu, terserah saja. Kalau kamu memang sudah tidak ada malu. Tapi kalau masih ada malu itu bagus. Malu itu kan untuk rem gitu, untuk ngerem. Malu itu untuk ngerem. Minimal malu dengan manusia itu bagus. Kan diawali dari malu pada manusia dulu. Aduh, kalau kelihatan betapa malunya saya, kan jadinya nggak jadi. Walaupun mungkin belum malu kepada Allah. Walaupun yang sebenarnya harusnya dahulunya malu kepada Allah. Tapi kan jadi rem untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Sehingga di dalam hadis yang lain juga disebutkan wa fi ma'nahu hadisun ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang terakhir hadis 1467. Ini masih dalam bab muamalah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, idza kuntum salasatan, apabila kalian bertiga nih ibu-ibu, kalau bertiga, fala yatanaja isnani, jangan ngobrol berdua. Kalau ibu itu berangkatnya bertiga, duduknya bertiga, jangan ngobrol terus berdua. Hatta dari tubinnas, sampai betul-betul bercampur. Baik, sampai sini dulu. Nabi mengingatkan dalam bab Muhammad itu, ini kebetulan beri contohnya 3 orang ibu-ibu. Kalau ibu bertiga, duduk bertiga, maka jangan ngobrol terus berdua, mengabaikan yang satu, ya itu jangan. Coba ibu-ibu pernah merasakan bu ya, pas umpamanya duduk bareng bu ya, dia kok ngobrol terus berdua, kok wajahnya nggak maling ke saya terus, malah dia terus 1 jam ngobrol terus dengan dia, kayak kan kita ini diapain gitu. Kan kita juga rasanya nggak enak ketika posisi kita begitu. Berarti kita pun jangan begitu. Nah, itu maksud Nabi itu gitu. Ini kan semuanya sedang persoalan adab dalam bermuamalah. Jadi kalau kebetulan kita pas ada memang keperluan dengan si A ngobrol, sesekali kita juga dengan si B. Jadi wajah kita itu ya bolak-balik, jangan dengan si A terus si B tidak diajak. Ya, padahal itu sedang memang awalnya bertiga. Nah, di sini ada penjelasan. Fihi an-nahyu, larangan di sini adalah antanajil isnaini, jika tanaji. Tanaji itu sungguhnya itu istilahnya bicara rahasia. Jadi jangan bisik-bisik.
Orang bisik-bisik itu umumnya berarti rahasia tadi. Biar yang lain nggak dengar kan bisik-bisik. Kan sambil bisik-bisik. Seolah-olah kerahasiaan ini yang sebelah ini kan nggak boleh tahu sama sekali. Nanti akan muncul dan su'u. Dia membicarakan saya apa ya? Apa dia apa ya? Jadi akhirnya akan muncul suudon pada dirinya. Kan kita suudon nggak boleh. Tetapi juga kita suudon karena juga sikap orang lain yang membuat kita suudon. Berarti kalau begitu kan kita harus saling menjaga. Jangan sampai ada orang lain suudon, kan kasihan, dosa juga. Berarti jangan-jangan penyebabnya kita. Berarti kita jangan begitulah. Jadi di sini larangan ketika tanajai al-isnaini. Jadi ketika dua orang ini bertanaju, tanaju itu berbisik-bisik atau istilahnya ada pembicaraan rahasia. Biasa saja. Apa ibu? Ini bab sekolah teman kan nggak apa nyambung. Bukan rahasia. Kalau bukan rahasia karena bisik-bisik yang saja. Satu dilibatkan pembicaraan. Nah, illa idza kanu aksar salasatin, kecuali kalau banyak lebih dari 3. Kalau 3 orang itu dia berangkat bareng bertiga, pas kebetulan naik mobil ya bareng bertiga di mobil, duduk ya bareng bertiga, tapi sejak berangkat di mobil sampai duduk bareng di tempat acara, kok yang 2 itu berdua saja, yang satu nggak ada jam, itu yang nggak boleh. Kecuali banyak gitu, illa aksar. Kalau banyak kan yang satunya bisa ngobrol dengan yang sebelahnya lagi gitu ya. Jadi kalau 3 memang di sini di hadisnya disebut 3. Lintifa'il ilah itu untuk menghilangkan ilah. Jadi sebabnya, alasannya ya, bertiga. Nah, di sini juga disebutkan dalat al-illatu ala annahum idza kanu arba'atan fala nuhiya. Kalau 4 orang itu enggak dilarang. Misalkan ibu yang 4 orang pas ngobrol berangkat bareng di 4 orang, pas 4 orang, aneh kata kebetulan ya itu ngobrol berdua, nah yang satunya kan ada ngobrol berdua. Itu kalau ada pasangan. Jadi kalau 4 orang ini kalau di sini itu tidak dilarang. Andai kata kebetulan kita ngobrol berdua itu. Tapi kalau yang 3 orang itu ya kalau ngobrol berdua terus ya itu tidak boleh. Itu ilatnya di situ. Karena pun tidak karbatan. Kalau yang itu dan niat tidak dilarang. Anil mereka dia ngobrol berduaan itu. Kemudian wadhahiruhu amul jamil ahwal, ini berlaku dalam semua kondisi. Bisafin al hadirin, baik ketika tadi safar bepergian atau ketika hadar ya begini, pertemuan begini. Itu berlaku ya, jangan kalau bertiga hanya ngobrol berdua saja karena kadang-kadang fitnah muncul. Jangan menurut pendapat Ibnu Umar, Malik, wajah ulama dan jumhur. Saya kira demikian dulu kajian kita kali ini terkait dengan muamalah ibu. Ya kalau muamalah itu memang kita harus terus belajar ya, kita harus belajar. Bisa jadi kita sudah nah, tapi belum tentu menurut yang lain. Belum nanti kultur si harganya begitu campur dengan yang kultur yang berbeda. Itu juga membuat lagi ya belajar terus pengajian beda